Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan M. Sahal Alifi, Nur Khofifatul Rahman, dan Putri Sakinah Azahro. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi strategi pembelajaran dengan dimensi GSI dalam mata kuliah Gender Sosial Inklusi. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama ada pengertian strategi pembelajaran. Strategi berarti rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi dapat pula diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Gerach dan Eli mengatakan bahwa strategi pembelajaran merupakan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik. Dick dan Carey berpendapat bahwa strategi pembelajaran tidak hanya terbatas pada prosedur kegiatan, melainkan strategi pembelajaran terdiri atas semua komponen materi pembelajaran dan prosedur yang akan digunakan untuk membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Selanjutnya, makna gender. Dapat disimpulkan bahwa gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin secara kodrat dan biologis. Strategi pembelajaran dalam perspektif gender. Pendidikan yang adil gender adalah pendidikan yang mengintegrasikan perspektif adil gender dalam pembelajaran. Lebih jelasnya, pendidikan yang adil gender merupakan suatu proses transformasi ilmu pengetahuan di sekolah yang dilakukan oleh para pengajar kepada siswa dalam proses pembelajaran yang memberikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam peluang atau akses, partisipasi, kesempatan yang memberikan keputusan serta manfaat. Sedangkan integrasi perspektif adil gender adalah suatu usaha untuk menanamkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender pada peserta didik melalui proses pembelajaran di sekolah. Pendidikan akan menjadi adil gender apabila pengaruh utama gender di bidang pendidikan dijalankan dengan baik. Pengaruh utamaan gender merupakan sebuah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah guna menghilangkan ketidakadilan gender. Selanjutnya ada strategi pembelajaran menggunakan dimensi gender sosial inklusi atau GSI. Pola-pola umum kegiatan fasilitator dan peserta dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran yang sensitif gender untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu sistem pembelajaran yang sensitif gender dan menyeluruh terdiri atas sejumlah komponen yakni komponen masukan, komponen proses, dan juga komponen produk. Strategi pembelajaran dengan dimensi GSI pada dasarnya adalah tindakan nyata dari fasilitator untuk melaksanakan pengajaran melalui cara tertentu yang dinilai lebih efektif, efisien, dan tidak bias gender. Oleh karena itu, strategi pembelajaran berdimensi GSI dapat diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan fasilitator dan peserta dalam mewujudkan kegiatan pembelajaran yang sensitif gender untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, di sini ada karakteristik pembelajaran ber-GSI. Apa saja karakteristik pembelajaran ber-GSI? Yang pertama ada berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan kreativitas peserta didik. Yang ketiga, menciptakan kondisi yang menyenangkan. Yang keempat, konstekstual. Yang kelima, menyediakan pengalaman yang beragam. Yang keenam, belajar melalui berbuat. Yang ketujuh, menemukan atau inquiry. Yang kedelapan, kooperatif dan kompetitif. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan adalah refleksi dan evaluasi. Yang terakhir ada contoh-contoh strategi pembelajaran berdimensi GSI. Model-model strategi pembelajaran berikut ini adalah beberapa contoh strategi yang ditetapkan dalam proses pembelajaran yang berdimensi GSI. Model strategi tersebut sebenarnya bukan model yang sama sekali baru, tetapi merupakan modifikasi model strategi yang sudah ada sebelumnya dengan mempertimbangkan komponen-komponen yang terkandung dalam GSI. Yang pertama ada strategi power of two atau kekuatan dua orang.
Yang kedua ada strategi question student have, yaitu pertanyaan yang dimiliki oleh peserta. Yang ketiga ada strategi card soft, yaitu pemilihan kartu. Yang keempat ada strategi aktif debat atau debat aktif. Dan yang terakhir yaitu strategi contextual teaching and learning atau CTL. Nah, itu tadi sedikit presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang tidak paham atau ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di dalam forum. Kurang lebihnya mohon maaf, karena yang baik-baik datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa dan yang buruk-buruk datangnya dari kami sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.